Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desauri Francisca dari jurusan Tadris Matematika semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan diskusi mata kuliah Kimia Dasar Teori tentang struktur atom yang dibimbing langsung oleh Ibu Ratika Saputri MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana cara mengetahui sifat-sifat atom. Seperti yang kita ketahui bersama, sifat-sifat atom terdapat 4 sifat, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom adalah jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan bentuk ukuran suatu atom. Dalam suatu golongan keperiodikan unsur, jari-jari atom semakin ke bawah maka semakin besar. Sedangkan dalam suatu periode keperiodikan unsur, jari-jari atom makin ke kanan, maka jari-jari atom cenderung semakin kecil. Selanjutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi dalam golongan, maka energi ionisasi makin ke bawah makin kecil, karena elektron terluar makin jauh dari inti atom, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Dalam suatu periode, energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar, karena makin ke kanan gaya tarik inti atom makin kuat. Selanjutnya, sifat afinitas elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Maka atom semakin mudah untuk menarik elektron dari luar, sehingga afinitas elektron semakin besar. Pada suatu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil. Maka atom semakin sulit untuk menarik elektron dari luar, sehingga afinitas elektron semakin kecil. Selanjutnya, keelektronegatifan. Faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan ini adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Unsur-unsur yang segolongan dengan keelektronegatifan maka makin ke bawah makin kecil, karena gaya tarik-menarik inti makin lemah, sehingga unsur bagian bawah dalam sistem periodik akan melepaskan elektronnya. Unsur-unsur yang seperiode dengan keelektronegatifan makin ke kanan makin besar. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa atom-atom unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massa berbeda. Itu disebabkan karena pada setiap atom terjadinya perbedaan antara jumlah neutron yang dikandung di dalamnya, sedangkan jumlah elektron dan jumlah proton di setiap atom itu sama. Jadi hal itulah yang menyebabkan nomor atom itu sama tetapi nomor massanya berbeda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Kenapa elektron tidak tertarik ke dalam inti atom padahal negatif dengan positif itu saling tarik-menarik? Sesuai yang dijelaskan oleh model atom Niels Bohr, bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Niels Bohr mengemukakan pendapatnya tentang elektron-elektron dalam mengelilingi inti atom berada pada tingkat energi atau kulit tertentu tanpa menyerap atau memancarkan energi.
Elektron dapat berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam dengan memancarkan energi atau sebaliknya. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa elektron itu mengelilingi atau mengorbit di inti atom pada tingkat energi yang berbeda dan tidak dapat berpindah ke tingkat energi lainnya tanpa ada perubahan energi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara kita menentukan golongan periodik dan periodenya dengan mudah tanpa melihat tabelnya? Kita bisa menggunakan konfigurasi elektron. Sebelum itu, kita harus memahami konsep apa itu golongan dan apa itu periode. Golongan yaitu jumlah elektron valensi pada setiap atom, sedangkan periode adalah jumlah subkulit pada setiap atom. Sebagai contoh yaitu helium, yaitu He. He memiliki nomor atom 10, maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p6. Maka He memiliki golongan yang ke-6 karena memiliki elektron valensi yang terakhir yaitu 6. Sedangkan periodenya 2 karena jumlah subkulit yang terbesar pada konfigurasi elektron He yaitu 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan massa dari elektron, proton, dan neutron. Untuk mencari jumlah proton dan elektron, maka proton dan elektron akan sama jumlahnya dengan nomor atom. Sedangkan untuk mencari neutron, maka nomor massa dikurang dengan proton. Kita ambil contoh oksigen. Oksigen memiliki nomor massa 16, nomor atom 8. Maka jumlah proton dan elektronnya sama dengan nomor atom yaitu 8. Untuk mencari neutron, yaitu nomor massa dikurang dengan proton. Nomor massanya 16 dan jumlah proton yaitu 8, maka 16 dikurang 8 dan juga hasilnya juga 8. Maka jumlah proton 8, jumlah elektron 8, dan jumlah neutronnya juga 8. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam atom modern, menurut de Broglie, elektron dalam atom dipandang sebagai gelombang. Apa maksud dari gelombang itu? De Broglie mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan yang berbentuk gelombang. Gelombang yang dimaksud yaitu dualisme antara gelombang partikel. Baiklah, pertanyaan yang terakhir yaitu dalam model atom Rutherford disebutkan bahwa atom terdiri dari inti yang positif yang merupakan pusatnya massa. Apa maksudnya dan apa massa elektron itu hanya terdapat pada intinya saja? Sesuai dengan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif, kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya partikel alfa yang dipantulkan akibat bertumbukan dengan suatu partikel yang sangat keras dengan ukuran yang sangat kecil, yang dinamakan sebagai inti atom. Oleh karena itu, partikel alfa bermuatan positif, maka inti atom harus bermuatan positif juga. Jika inti atom bermuatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik antara inti atom dan partikel atom. Maka berdasarkan percobaan Rutherford, maka beliau mengembangkan modelnya, yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya dalam ruang hampa. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk khalayak banyak. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.